Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat selalu juga untuk anak-anakku semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia, begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita di pertemuan ke-15, begitu. Mohon maaf, mungkin video tidak dapat saya tampilkan untuk menampilkan wajah, tapi insya Allah saya akan menjelaskan melalui PPT ini dari slide per slide gitu ya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman semuanya. Baik, berkaitan dengan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah. Pokok bahasan kita lebih umum mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah. Nah, melingkupi apa saja terkait tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah itu sendiri, seperti itu ada 3 hal. Kita akan mempelajari berkaitan tentang perlindungan hukum dalam bidang perdata, kemudian perlindungan hukum dalam bidang publik, serta yang ketiga bagaimana terkait tentang pertanggungjawaban hukum, khususnya di lingkup hukum administrasi negara. Oke, langsung saja berkaitan tentang perlindungan hukum itu apa, begitu ya yang dimaksud. Oke, untuk perlindungan hukum sendiri mungkin teman-teman juga sudah mempelajari di mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum dagang. Berkaitan tentang perlindungan hukum pasti selalu dibahas, begitu ya. Nah, kali ini berkaitan tentang hukum administrasi negara, kita membahas atau mengkaji berkaitan tentang perlindungan hukum, yang mana perlindungan hukum ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Nah, berkaitan tentang hal ini, hukum itu kan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kalau dikaitkan tentang hukum administrasi negara, begitu ya. Jadi dikaitkan tentang hukum administrasi negara bahwa hukum itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Nah, secara umum itu ada 3 macam perbuatan pemerintah. Yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan atau regeling. Kemudian yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan atau bisiking. Kemudian yang ketiga, perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan atau material debt. Jadi ada 3 macam perbuatan pemerintah secara umum. Baik perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan, dan yang terakhir adalah perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Nah, yang dimaksud dari bidang-bidang tersebut itu apa? Begitu ya, mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Jadi, di antara ketiga bidang ini, bidang pertama dan bidang kedua berkaitan dengan bidang pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerbitan keputusan itu adalah erat kaitannya atau bidang yang terjadi dalam lingkup publik, begitu ya. Jadi baik bidang pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penerbitan keputusan itu masuk ke ranah bidang publik. Dan karena itu tunduk serta diatur berdasarkan hukum publik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan itu lebih khusus, di mana dalam bidang perdata, begitu. Dan karenanya maka tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata. Sudah jelas begitu ya. Jadi mungkin untuk membedakan bahwa dari 3 macam perbuatan pemerintah ini, untuk yang nomor pertama dan kedua itu masuk ke ranah bidang publik.
Kemudian untuk yang ketiga masuk ke ranah bidang perdata. Nah, nanti seperti apa sih perbuatan pemerintahan itu kita bisa perjelas lebih lanjut. Namun sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan bahwa atas dasar pembidangan, yang mana pembidangan dari perbuatan pemerintahan tersebut, ada yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbentuk melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bersifat privat saja, tetapi juga perbuatan tersebut bersifat publik, seperti itu ya. Nah, erat kaitannya dengan dua bidang itu tadi, baik bidang pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerbitan keputusan, itu masuk ke ranah publik, serta ranah keperdataan yang sudah secara khusus berkaitan tentang ranah perdata. Nah, kemudian pemerintah di sini atau erat kaitannya dengan bisa dikatakan sebagai penguasa, itu dapat dianggap melakukan suatu perbuatan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Jadi pemerintah sendiri dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal atau koridor berkaitan tentang jabatan kepemerintahannya, seperti itu ya, dalam menjalankan kewenangan dalam menjalankan jabatannya, seperti itu. Nah, mungkin contohnya apabila yang dianggap pemerintah tersebut atau penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum itu seperti apa? Yang pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Kemudian yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Jadi ada erat kaitannya dengan hukum publik, kemudian melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut, dan ada erat kaitannya dengan hukum perdata. Mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Oke, nanti akan saya contohkan secara konkret seperti apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Karena mungkin teman-teman mendengar di dalam mata kuliah hukum perdata. Di dalam hukum perdata itu kita mengenal ada dua istilah, yaitu perbuatan melawan hukum dan bukan prestasi. Betul begitu ya. Nah, kalau dalam lingkup hukum administrasi negara itu kita mengenal istilahnya adalah perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, nanti kita kaitkan dalam bidang keperdataan itu seperti apa. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah, namun sebelum itu saya juga akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa di samping dua macam perbuatan pemerintah tersebut, seiring dengan konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau welfare state, itu kan yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya, pemerintah itu juga dilekati dengan kewenangan bebas atau fresh air mission. Jadi ada kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah, begitu teman-teman. Selain ada memang suatu aturan yang mengikat, tapi pemerintah juga tetap dilekati dengan adanya kewenangan bebas, yang mana ini bisa dituangkan dalam bentuk tertulis, yang mana wujudnya berupa peraturan kebijakan. Nah, dengan demikian secara garis besar, sehubungan dengan perbuatan hukum pemerintah yang dapat terjadi baik dalam bidang publik maupun perdata, maka perlindungan hukumnya atau perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun publik. Nah, ini nanti berkaitan dengan hal tersebut, kita akan bagaimana status atau jabatan dari pemerintah itu sendiri. Kita akan mengetahui bagaimana ketika pemerintah bisa melaksanakan dalam ranah hukum publik dan dalam ranah hukum perdata. Misalkan ya, pemerintah di sini kan mempunyai dua kedudukan. Kedudukan hukum sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, begitu, sebagai wakil dari badan hukum, ketika pemerintah melakukan jabatannya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Begitu ya. Jadi, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum,
maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Nah, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Sudah jelas ya berarti ya. Jadi ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat kan berarti dia jelas tunduk pada hukum administrasi negara. Namun ketika dia bertindak sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan dari pemerintah tersebut diatur atau tunduk pada ketentuan hukum keperdataan gitu. Nah, baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah itu sendiri dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak-hak warga negara atau perbuatan yang kemudian tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Itulah yang bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Begitu ya. Oke. Kemudian nah ini secara konkretnya, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai pejabat di sini, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Oke, sudah jelas ya. Dan tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak warga negara, yang mana oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Oke, ini poin penting. Kemudian timbul bagaimana nanti tindakan hukum pemerintah atau perlindungan hukum pemerintah baik dari ranah publik, perdata maupun pertanggungjawaban pemerintah dari sisi hukum administrasi negara. Oke, kemudian yang pertama akan kita bahas mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata. Perlindungan hukum dalam bidang perdata ini di mana kedudukan pemerintah yang serba khusus, terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Oke, nanti akan jawaban atas pertanyaan ini. Kemudian, contoh tindakan hukum keperdataan bisa contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian. Karena tidak dapat dipungkiri ketika seseorang menjabat di ranah lingkup pemerintahan, pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan atau suatu perbuatan yang bisa mengarah kepada tindakan hukum keperdataan. Seperti misalkan adanya kontrak jual beli, itu kan ranahnya keperdataan, begitu ya. Kemudian sewa menyewa, perlu adanya kesepakatan untuk membuat semacam perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, itu ranahnya kan keperdataan. Serta membuat perjanjian, jelas tentunya juga itu arahnya keperdataan. Sebagai contoh, perlindungan hukum berkaitan tentang tindakan pemerintah dalam bidang perdata. Kemudian perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Nah, konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Undang-Undang tahun 1945, mohon maaf menurut saya tahun, yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum atau equality before the law. Nah, berkaitan tentang hal tersebut, negara sebagai suatu institusi itu memiliki kedua kedudukan. Yang pasti, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap. Baik sebagai badan hukum maupun sebagai kumpulan jabatan, perbuatan hukum negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintah. Begitu ya. Jadi ada dua kedudukan, yang mana tadi memang sebagai kedudukannya di ranah publik dan ranah perdata, namun lain halnya juga selain ranah publik dan
sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap, baik sebagai badan hukum maupun sebagai kumpulan jabatan perbuatan hukum negara atau jabatan yang dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintahan. Nah, kemudian berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim, seperti itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum, yang mana badan hukum publik di sini yang mana dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya, seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, yang saya contohkan. Nah, maka dari perbuatan tersebut dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Ya, pasti ada kemungkinan untuk bisa ada muncul atau bertentangan dengan hukum. Nah, berkaitan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum ini disebutkan bahwa hakim perdata dalam ranah ini berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan pemerintah salah dalam menerapkan prinsip perjanjian jual beli, sewa menyewa, seperti itu. Nah, artinya melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, kemudian hakim berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti rugi, seperti itu. Oke, mohon maaf. Jadi, tetap bisa hakim melakukan suatu tindakan untuk menghukum pemerintah untuk membayar ganti rugi, sehingga pemerintah pun juga dapat digugat begitu di hadapan hukum begitu. Nah, di samping itu hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi hakim pun sendiri juga dapat melakukan suatu hukuman, kemudian mengeluarkan adanya suatu perintah untuk melarang pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu, seperti itu. Jadi pelindungan bagi warga masyarakat atau rakyat sendiri terhadap tindakan hukum pemerintah di sini dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat atau wakil dari badan hukum, pemerintah sendiri wakil dari badan hukum, itu dapat diadili melalui peradilan umum. Nah, kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yang mana mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar. Oleh karena itu, maka Pasal 27 Undang-Undang Nomor tahun 45 menyatakan bahwa kesamaan kedudukan di muka hukum atau equality before the law ini sangat dijunjung atau dipegang erat begitu. Karena yaitu tadi dalam kedudukan pemerintah atau administrasi negara itu tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yang mana mempunyai sifat sejajar. Sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Jadi pemerintah pun dapat digugat di hadapan hakim, begitu ya. Nah, dalam konteks inilah kemudian prinsip kedudukan yang sama di muka hukum itu menjadi salah satu unsur negara hukum yang dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan kata lain, hukum perdata memberikan perlindungan yang sama kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Jadi perlindungan hukum dalam bidang perdata dalam kajian dalam kaitannya dengan hubungan pemerintahan di sini memang juga ada kedudukannya sama ketika memang pemerintah tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan tentang ranah keperdataan. Kemudian perlindungan hukum dalam ranah bidang publik itu sendiri, poin pertama, keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, diberlakukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.
Kemudian poin kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, alasan mengajukan gugatan yang terdapat pada pasal 53 ayat 2 ini ada perubahan, yaitu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang pertama, alasan dapat mengajukan gugatan ya. Yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kedua alasan ini berkaitan atau bersinggungan erat dengan ranah bidang publik, seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga, jadi tindakan hukum pemerintahan itu adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Jadi karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Atau di sini instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak. Jadi tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini mempunyai karakteristik yang mana karakteristik itu seringkali keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah. Begitu ya. Tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak juga diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain. Jadi, keputusan ini sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak yang mana dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara apabila dalam negara hukum modern kemudian memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negaranya ya. Karena memang itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Itu menurut salah satu pendapat dari ahli hukum administrasi negara yaitu Syahran Basah ya. Saya membaca bukunya, salah satu bukunya terbitan dari Dr. Ridwan HR, di situ menjelaskan berkaitan tentang tindakan hukum pemerintah, berkaitan tentang tindakan hukum yang memang karakteristik dari pemerintah itu sendiri sering melakukan tindakan-tindakan hukum secara sepihak. Nah, kemudian di Indonesia itu perlindungan hukum bagi rakyatnya apabila ada tindakan hukum pemerintah, ini ada beberapa kemungkinan yang dapat diberlakukan seperti itu ya. Namun juga ini tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah itu seperti apa ketika melakukan tindakan hukum. Misalkan telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan itu adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan begitu. Nah, kemudian perlindungan hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yaitu bisa ditempuh melalui Mahkamah Agung seperti itu. Jadi ada perlindungan hukum ketika diterbitkannya adanya peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Mahkamah Agung dengan hak uji material. Di mana hak uji material ini nanti teman-teman dapat baca itu sesuai dengan pasal 5 ayat 2 TAP MPR nomor 3 Romawi _MPR _tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana di situ ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, dari adanya tindakan hukum sepihak ketika pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, misalkan seperti itu ya. Nah, bentuk pelindungan hukumnya itu ada di sini melalui Mahkamah Agung. Karena jelas Mahkamah Agung sendiri mempunyai kewenangan untuk menguji atau mempunyai kewenangan hak uji material terhadap dikeluarkannya undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ketentuan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut juga ada dalam pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman, yang dimana disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ketentuan ini pun juga berlaku sehingga nanti ketika terbit suatu aturan yang kemudian bertentangan dengan undang-undang, sudah ada pelindungan hukumnya sendiri yang mana mengatur hak uji material berkaitan tentang aturan atau pasal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, ini salah satu pelindungan hukum dalam bidang publik. Kemudian dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ada dua alasan dari berbagai alasan untuk mengajukan gugatan. Yang pertama, keputusan tun yang dapat digugat itu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua bertentangan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini termasuk juga wadah sebagai pelindungan hukum bagi warga negara atau rakyat dari istilahnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya alasan ini, warga negara atau rakyat dapat menggugat pemerintah tersebut, di mana dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dibuktikan bahwa berarti instansi X atau dinas Y, Z itu telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum atau telah tidak sah menerbitkan suatu keputusan yang mana dapat merugikan rakyat. Ketika rakyat dapat membuktikan adanya pelanggaran dari sisi mungkin, ternyata surat keputusan tersebut bertentangan dengan undang-undang nih. Ternyata surat keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan yang baik nih. Artinya, pelindungan hukum bagi rakyat di situ dalam ranah publik sudah dapat dipegang atau ada payung hukumnya seperti itu. Nanti teman-teman dapat dipahami dengan baik berkaitan tentang pelindungan hukum dalam bidang publik. Oke, semoga dapat dicatat dengan baik begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita membahas berkaitan tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Nah, mengenai pertanggungjawaban pejabat, itu ada dua teori yang dikemukakan oleh Krenberg dan Fechting, yaitu pertama, vox personalis, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Kemudian yang kedua, vox de service, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Oke, kemudian bila dikatakan bahwa di sini pemikul tanggung jawab dan beban kerugian itu berada dan ditanggung jabatan, nah timbul pertanyaan, apakah dengan begitu pejabat itu betul-betul bebas dari tanggung jawab hukum dan lepas dari segala tuntutan misalkan terkait tentang ganti kerugian begitu ya. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, berarti pejabat bisa dong lolos dong dari segala tanggung jawab hukum atau lepas dari tuntutan ganti kerugian, misalkan bila dikatakan pemikul tanggung jawab dan beban kerugian itu berada dan ditanggung jabatan. Nah, kemudian maka itu tadi kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan begitu pejabat itu benar-benar bebas dari tanggung jawab hukum dan lepas dari tuntutan ganti kerugian seperti itu. Nah, dari pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat memang yang menyatakan dapat dan tidak. Mungkin yang terkait tentang perbedaan pendapat itu ada yang berpendapat yang pertama bahwa secara pribadi memang pejabat yang bersangkutan itu tidak dapat dibebani tanggung jawab dan tidak dapat dituntut ganti rugi dengan alasan karena pejabat itu kan bertindak dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas negara begitu ya, atau menyelenggarakan tugas pemerintahan di mana di bidang publik. Nah, dengan demikian, kalaupun ada kerugian yang menimpa pihak lain, maka ya tidak semestinya dibebankan kepada pejabat, tetapi kepada instansi publik di mana pejabat itu berada. Nah, di samping itu,
kalaupun pejabat yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kekeliruan, misalnya nih dalam membuat atau menerbitkan keputusan tata usaha negara, yang mana sampai merugikan pihak lain. Kesalahan dan kekeliruannya itu tidak terlepas dari fungsi dan tugas pejabat tersebut dalam menjalankan tugas publik, begitu ya. Nah, dengan kata lain juga, kesalahan dan kekeliruan misalnya dalam membuat dan menerbitkan keputusan tata usaha negara itu tidak akan muncul kalau yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas publik, begitu. Jadi, secara pribadi pejabat itu tidak dilekati dengan kewenangan publik dan karenanya tidak dapat membuat atau menerbitkan katun, misalkan kalau secara pribadi. Namun kalau melekat jabatan, maka pejabat tersebut dapat menerbitkan membuat keputusan tata usaha negara, seperti itu ya. Sebagaimana instrumen hukum yang ada di dalam hukum publik. Nah, karena sebagai pribadi itu tidak dapat kewenangan, tidak memiliki kewenangan istilahnya ya untuk membuat keputusan tata usaha negara, maka tidak akan mungkin ada kesalahan dan kekeliruan dalam kehidupan pribadinya. Nah, dengan alasan seperti itulah kemudian beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi secara pribadi dianggap tidak relevan. Namun berbeda juga dengan pendapat atau alasan yang lain seperti yang di atas. Yang lain berpendapat bahwa pejabat itu ya manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya seperti itu. Nah, kesalahan dan kekeliruan dalam pembuatan dan penerbitan keputusan tata usaha negara itu berasal dari pribadi si pejabat, seperti itu dia mengatakan. Bukan dari jabatannya. Nah, kemudian pada prinsipnya kewenangan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan itu ya tidak pernah dimaksudkan untuk diimplementasikan secara salah dan keliru. Nah, pejabat yang telah membuat dan menerbitkan keputusan tata usaha negara secara salah dan keliru itu sudah sewajarnya dibebani tanggung jawab dan dituntut ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Ini perbedaan pendapat yang lain dari sisi yang Ibu sampaikan pertama kali itu, bahwa pejabat tidak bisa digugat secara pribadi, bahwa yang digugat itu adalah instansinya, begitu kan. Nah, namun yang kedua, itu pejabat dapat digugat dan dimintai ganti kerugian, sebagaimana konsekuensi dari perbuatannya, karena ya si pejabat itu sendiri adalah manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya, seperti itu. Nah, mengingat munculnya beberapa pendapat tersebut, kemudian munculnya adanya suatu kesalahan atau kekeliruan itu terkait erat dengan pelaksanaan fungsi dan tugas jabatannya. Dan si pejabat yang melaksanakannya itu tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari sifat-sifat kemanusiaannya. Maka untuk beban tanggung jawab ini perlu dibuat klasifikasi terutama untuk menentukan kapan tanggung jawab itu harus ditanggung secara pribadi dan kapan tanggung jawab itu dibebankan kepada jabatan atau instansi di masa pejabat berada. Nah, ada pendapat dari Krenberg yang mana beliau membuat klasifikasi pertanggungjawaban tersebut. Dikatakan bahwa pertanggungjawaban itu dibebankan kepada instansi, korporasi, atau jabatan jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif, gitu ya. Jadi dapat dikatakan pertanggungjawaban itu dibebankan kepada korporasi, instansi, atau jabatan itu ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif dan pejabat yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab jika tidak ada kesalahan secara subjektif. Begitu. Sebaliknya juga pejabat atau pegawai itu dibebani tanggung jawab ketika ia melakukan kesalahan secara subjektif. Begitu ya. Jadi untuk perbuatan melanggar hukum lainnya, ini hanya wakil yang bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika ia telah menyalahgunakan situasi di mana ia berada selaku wakil dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga, dalam hal demikian, pejabat tersebut melakukan kesalahan subjektif atau melakukan maladministrasi, maka dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi memang harus kita klasifikasi ya,
mana perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dan mana perbuatan yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Itu dilihat dari subjektivitas dan objektivitas yang dilakukan oleh si pemerintah sendiri. Memang penting kiranya untuk membedakan bagaimana ini kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewakili pribadinya dan ini kewenangan yang dilakukan pemerintah untuk mewakili jabatan yang diembannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk referensi teman-teman dapat membaca di bukunya Dr. Ridwan HR maupun Dr. Zairin Haraha berkaitan tentang hukum administrasi negara. Ataupun nanti teman-teman dapat membaca jurnal ataupun referensi yang ada di internet. Demikian, semoga dapat dipelajari dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang Ibu sampaikan. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham atau belum dapat dipahami dengan baik, teman-teman dapat berdiskusi di forum e-learning dan bisa menanyakan ke Ibu secara langsung. Seperti apa yang teman-teman akan tanyakan. Terima kasih, saya harapkan apa yang saya sampaikan yang tidak ada di dalam PowerPoint dapat dicatat dengan baik oleh teman-teman, karena hal-hal yang tidak ada di dalam PowerPoint bisa saja Ibu tanyakan ketika nanti ujian akhir semester dilakukan. Begitu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.